Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Mulakhos fi Syarhi Kitabut Tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai. Setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita dari segala keburukan. Di antara keburukan yang Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, di mana kita tidak diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi malam di dalam perbuatan laghwun, perbuatan zur. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bihim marru kirama. Dan mereka orang-orang yang tidak mempersaksikan perbuatan az-zur, yaitu kata para ulama di antaranya makna az-zur hari raya non muslim. Alhamdulillah, nikmat Allah di mana kita tidak ikut serta, ini keutamaan yang kita wajib mensyukurinya. Karena seorang muslim tatkala ada yang seperti itu, hendaklah wal yasa'uhu baituhu, hendaklah rumahnya itu menyenangkan dia, hendaklah rumahnya itu lapang bagi dia. Tidur bagi dia berpahala daripada dia ikut-ikutan makar jagung, makar iwa dan seterusnya. Maka hal ini banyak sekali kaum muslimin belum memahaminya. Maka yang Allah jauhkan dari hal tersebut hendaklah falyahmadillah, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Bab qaulillahi ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi bab tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala ayusyrikun, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ma la yakhluqu syai'an,
kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Di sini ada kalimat la yakhluqu syai'an. La yakhluqu syai'an, yaitu nakira fi siyaqin nafi. Nakira dalam bentuk nafi, maka maknanya umum. Segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mendatangkan sedikit pun, baik manfaat maupun mudarat. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa in yaslubhum adz-dzubab la yastankidhuhu min, wa in yaslubhum adz-dzubabu syai'a la yankidhuhu minhu, dha'fa talib wal matlub. Kalau seandainya lalat, kata Allah Azza wa Jalla, merampas sesuatu dari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa mengambil sesuatu dari lalat yang mengambil itu, yang merampas itu. Benar ini. Tengok patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum lalat nempel di sini, antum geli, antum tepak. Tengok patung-patung itu. Dah hati dia geli-geli apa dah hati. Dia ada baca apa? Buatan wong. Subhanallah. Kata Allah, seandainya lalat merampas sesuatu dari dia, la yastankidhuhu min, mereka niscaya tidak bisa menyelamatkan, mengambil apa yang diambil oleh lalat tersebut. Dha'fa talib wal matlub. Lemahlah, kata Allah. Apa yang lemah? Talib. Tuhan mereka lemah, tidak bisa mengambil dari al-matlub, lalat tersebut. Dua-duanya suatu yang lemah. Lalat makhluk yang lemah, Tuhan-Tuhan mereka lemah. Dan ini tidak berhak untuk disembah. Lah kok bagaimana ada yang menyembah tikus? Menyembah ulo kobra. Karena di sana ulo kobra ngetop, kalau Palembang ulo tedung. Kalau ada ulo tedung disembah juga kalau. Subhanallah. Ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menyekutukan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Ini syarat pertama, ya, syarat mutlak bagi yang dijadikan tempat meminta. Itu pertama, dia bisa mencipta. Dia tidak bisa mencipta. Wahum yukhlaqun, kata Allah, padahal mereka yang diciptakan. Mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa mencipta, menyekutukan Allah kepada sesuatu yang dicipta. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak mampu menolong para penyembah mereka. Wala anfusahum yansurun. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menolong diri dia sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong dirinya sendiri. Terbukti di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam giginya patah. Di perang Uhud keningnya luka, baju perangnya tebok. Kalau seandainya Nabi yang paling mulia seperti ini saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, kok banyak orang-orang meminta kepada beliau. Lah bahkan bukan hanya meminta kepada orang derajatnya jauh di bawah Rasulullah SAW, para wali katanya. Kalau seandainya mereka berpikir, ya, wala anfusahum yansurun, mereka tidak bisa, Tuhan-Tuhan itu menolong diri mereka sendiri. Subhanallah. Banyak sekali orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, kepada yang apa yang mirip disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencipta, dia diciptakan karena kullu ma siwallahi alam. Segala selain Allah ciptaan. Segala selain Allah makhluk. Hanya Allah yang bukan makhluk. Allah huwal awwal huwal akhir. Dia yang pertama kali, belum ada sesuatu sebelumnya. Allah yang paling pertama, tidak ada awalnya, Allah Subhanahu wa taala. Dia akhir, tidak ada, ya, putus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, paling akhir, tidak ada ujungnya, Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku menciptakan kalian sebelum kalian ada? Kita ini enggak ada sebelumnya. Kok tiba-tiba diciptakan Allah, tiba-tiba ada yang mengaku dirinya Tuhan. Subhanallah. Benar tak? Allah katakan, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh aku telah menciptakan engkau, wahai Zakaria,
Sebelumnya engkau tu dak kati apa-apanya kau tu. Puji Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka menyembah para anbiya? Di antaranya Nabi Isa alaihissalam disembah orang Nasara, Nabi Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi, ada menyembah Nabi Hud dan menyembah nabi-nabi yang lainnya. Allah menjelaskan ini. Mereka itu tidak bisa mencipta. Ya. Kalau seandainya mereka mencipta, mereka tidak bisa memelihara. Yang memelihara hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta ini. Dia mencipta tapi dia meliharanya. Coba antum buat sesuatu. Tidak usah buatlah, dibuat ke uang mobil bagus, Xenia misalnya. Antum bisa meliharanya? Tumbur hancur. Hancur masuk bengkel, tidak bisa meliharanya. Allah subhanallah. Dia yang mencipta, badi'us samawat. Yang benar-benar mencipta itu dengan badi', sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim. Menciptakan kita dengan sesempurna makhluk. Ya, dan dia menjaganya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang berhak disembah. Huwal khaliq, dialah pencipta. Huwal bari, yang mengadakan segala sesuatu. Wal musawwir, dia yang membentuk segala sesuatu. Lahul asma'ul husna. Bagi dia nama-nama yang baik-baik itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah di sini membantah orang-orang yang mereka menyekutukan dirinya. Ya. Selama dia makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang nanya antum, selain Allah itu ada yang disebut Khalik? Tidak ada. Berarti seluruhnya makhluk. Huwallahul Khalik. Dia saja Allah Khalik, pencipta, satu doang. Berarti semuanya makhluk. Nabi Isa apa Ustaz? Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah. Ya, Nabi Isa bukan Allah, bukan anak Allah. Terbukti di dalam Injil, dia sendiri mengatakan Allah itu Tuhan. Ya. Nabi Uzair, semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah kita mengetahui semuanya ciptaan Allah, bahkan mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Siapa yang bisa menciptakan ya sebesar nyamuk? Hewan sebesar nyamuk, enggak ada yang bisa. Walaupun seluruh penduduk bumi dari ujung ke ujung bersatu menciptakan nyamuk. Oh bisa Ustaz, lebih besar robot nyamuk. Uji dia. Robot injek bensin mati dia, tidak bisa hidup. Tidak bisa. Hanya Allah pencipta. Lah banyak sekarang ini orang nyipta ke buat pohon-pohon sintetik apa itu mirip-mirip. Tidak mirip. Tidak akan ada yang semisal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ahad. Dia di sini mengatakan dia itu Maha Esa. Esa, satu-satunya zat yang menciptakan paling bagus Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa. Robot-robot yang diciptakan tidak ada yang mirip dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mirip nian, sama nian dalamnya luarnya. Siapa yang menciptakan? Yang membuat itu? Allah. Kata Allah, alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Bukankah dahulu aku menciptakan kalian dari air mani yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami letakkan air yang hina itu dalam rahim ibu kalian ila qadarin ma'lum, sampai waktu 9 bulan. Segitu aja. Sudah keluar, nunggu 60 tahun, 70 tahun, kadang lebih dikit, mati, selesai. Itu aja kita. Tidak kata lebihnya. Nak sehebat-hebat lah. Fir'aun lah, ngaku hebat nak matilah. Tenggelam mati juga. Namrud. Ya. Sampai disebutkan yang menguasai seluruh dunia ini. Kekuasaannya Namrud itu. Mati juga. Dan kita nak kata kekuasaan, tidak usah nak melok-melok itu. Ya. Oh tidak, aku dah ngaku Tuhan, kau melok acara-acara itu. Mengotak itu. Oh iya itu. Ya. Masih ada kadang, oh tidak, aku cuma nonton-nonton benar masih. Sayang, itu cuma setahun sekali. Sudah. Tinggalkan. Hatta dengar bertup-detup tidak usah dengar ke? Ya, seperti itu. Seakan kita itu ada walak barok. Walak wal barok tentang kepada agama-agama selain Islam. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Kemudian ayat yang kedua. Sini ada 4 dalil, 2 ayat, 5 dalil.
2 ayat Al-Quran, 3 hadis Nabi SAW. Kemudian ayat yang kedua, surah Fatir ayat 13 dan 14. Fatir artinya pencipta juga. Fatir as-samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan objek-objek Tuhan-Tuhan yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, siapa saja, umum. Karena kalau ada kalimat isim mausul dimulai umum, seluruh Tuhan, baik dari jenis malaikat, jenis nabi, jenis bintang, ulo, tikus, galonya, keris, apa lagi, kembang, ada galo, Palembang lengkap, yang diagungkan, batu cincin, subhanallah, wong-wong indigo diagungkan. Wal'iyadu billah. Siapa saja? Ma yamlikuna min kitmir. Mereka semua itu, kata Allah, tidak memiliki kitmir. Tahu kitmir? Kulit ari yang menutupi kurma. Kalau ada biji kurma, itu ada kulit tipisnya. Itu disebut kitmir. Kemudian ada belahan. Ada kulit ari kecil juga itu. Itu namanya fatil. Ada lubang tempat dia tumbuh tunas, itu disebut nakir. Semua yang disebut dalam Al-Quran. Wala yudhlamuna fatila wala yudhlamuna nakira, disebut semua. Yang kecil-kecil seperti itu, ini tidak dimiliki oleh sesembahan selain Allah. Lah pacak disembah cak mana? Itulah hebatnya syaitan. Kenapa Tuhan-Tuhan yang tidak bisa ngapa-ngapain itu tidak memiliki kitmir tadi? Kok bisa disembah? Inilah syaitan. Tipu daya syaitan. Allah katakan wastafziz. Kerahkanlah, kata Allah. Man istata'ta minhum, siapa sih engkau mampu engkau sesatkan. Bisautika, dengan suaramu. Iblis punya suara. Apa suara iblis? Musik. Yang hobi dengar musik, berarti itu termasuk senjata setan. Budak itu yang senjata setan. Yang melah-melah sama baik. Ini tafsir para ulama. Suara nyanyi-nyanyian yang apalagi setan musik, itu suara syaitan. Dengan suaramu. Makanya kalau di rumah itu suara setan didendangkan, maka suara Al-Quran akan mungkin enggak terdengar lagi. Rata-rata pencinta musik tidak suka Al-Quran. Bahkan tidak bisa baca Quran. Tak percaya tanyai. Oh, baca tes. Uji ngaji. Iya. Kenapa? Karena dia telah mengambil suara syaitan, seruling syaitan. Bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, dengan kudamu, dengan yang pejalan kaki. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, sertai mereka dalam anak mereka, harta mereka, kasih iming-iming janji, kata Allah. Syaitan itu. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Tidaklah janji-janji syaitan semuanya menipu semuanya. Tertipu ujung-ujungnya. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Apa iming-imingnya? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Iming-iming syaitan kepada mereka, Tuhan, orang-orang soleh yang kalian sembah itu, yang kalian berikan sedikit ibadah kepada mereka, supaya mereka nanti mendekatkan diri kalian kepada Allah. Hebat tak syaitan? Tidak mungkin mereka mau setan sembah dia, tidak. Dikasih iming-iming syubhat. Kalian menyembah mereka agar kalian itu lebih dekat kepada Allah. Ayat lain, syufa'auna indallah. Ini orang-orang soleh ini, sesembahan kami ini akan menjadi syafaat-syafaat kami nanti di sisi Allah. Mereka inilah yang Allah kekalkan di dalam api neraka. Hati-hati syaitan. Pahami tafsir Quran.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipahami benar agar kita tidak salah kaprah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum, jikalau kalian berdoa kepada mereka, tuhan-tuhan selain Allah, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Subhanallah. Allah nafikan, mereka nggak bisa dengar. Mbak itu patungnya, ini apa ini putuin, tidak bisa dengar. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak mendengar yang mereka berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mendengar. Adapun kita solawat itu istithna, pengecualian, di mana Nabi akan disampaikan salawat kepada beliau. Adapun selainnya tidak, termasuk ayat ini. Ya. Mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, baik patung ini, patung si fulan, ya, dewa ini, dewa itu. Walau sami'u, kalau seandainya mereka bisa dengar, mastajabu lakum, kata Allah. Niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Kan yang bisa mengabulkan permintaan siapa? Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik. Orang musyrik itu mereka menyembah, musyrik zaman Nabi. Mereka menyekutukan Allah 360 patung, semuanya orang soleh. Tapi tengok kata Allah, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Tatkala orang-orang musyrik mereka diombang-ambing oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dan mereka lupakan semua Tuhan-Tuhan mereka. Subhanallah. Musyrik. Mereka tahu yang hanya bisa menghilangkan mudarat hanya Allah. Apakah mereka masuk surga? Tetap kekal dalam neraka. Falamma najjakum, tatkala Allah menyelamatkan kalian dari ombang-ambing ombak yang mengguncang kalian, kalian berpaling, kalian kembali lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menyekutukan Allah. Ingat, pahami kalimat kekal dalam neraka itu. Arti kekal itu kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka ingin keluar dari api neraka, dibalikkan lagi oleh Allah, tidak bisa keluar. Itu kalau orang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Hati-hati. Ini ada orang membolehkan mengucapkan selamat kepada agama non muslim. La ilaha illallah, astaghfirullah. Seluruh ahli tafsir enggak ada yang mengatakan, kecuali tafsir buatan dia dewe. Ya maka dia punya tafsir yang mengatakan itu. Tafsir dia punya dewe. Mamang itu. Enggak tahu belajar di mana. Seluruh ahli tafsir enggak ada yang mengatakan. Tidak ada ahli tafsir mengatakan bolehnya selamat kepada Nabi Isa alaihissalam yang disembah itu maksudnya. Dengan dalil surat Maryam. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat ... tatkala aku lahir, tatkala aku mati, tatkala aku bangkit. Jadi kalau kita mengucapkan selamat ... kepada non muslim, berarti kita mengucapkan selamat Nabi Isa, engkau lahir, kau mati, kau lagi dibangkit ke. Mana selamat mati? Kan ayat itu satu paket. Dan kalau ditengok di ahli tafsir, seluruh ahli tafsir tidak ada mengatakan bolehnya mengucapkan selamat ya kepada agama Nasara atas kelahiran Nabi Isa yang mereka sembah. Enggak ada. Itu cuma kabar aja dari Nabi Isa bahwasanya beliau ya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak. Subhanallah. Dia lahir tidak disentuh oleh syaitan.
Ibunya dan dia juga tidak disentuh syaitan. Semua kita lahir dicucuk setan. Terletak oe-oe itu. Ya, Nabi Isa dengan ibunya Maryam tidak disentuh. Kemudian tak kala dia meninggal dunia, dia diselamatkan oleh Allah, dia tidak disalib. Ya, Nabi Isa itu bukan yang disalib itu. Yang disalib bukan Nabi Isa yang disembah itu. Bukan. Yang disalib itu seorang yang diserupakan kepada Nabi Isa di antara muridnya yang paling muda waktu itu. Kemudian wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan kata aku dibangkitkan. Dibangkitkan selamat. Semuanya itu doa buat Nabi Isa. Jadi tidak membolehkan kita untuk mengatakan selamat bagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamah, ini yang menghinakan orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, sesembahan-sesembahan selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Tak pernah kami nyuruh sapi ngomong, tak pernah kami nyuruh kau nyembah kami uji sapi. Tikus juga nyuruh mainin kami dak kate ini. Ulo kobra negek dak kate. Kami nyuruh kami nyembah. Apalagi wali-wali, apalagi para anbiya, mereka akan berlepas diri mengingkari. Kami tidak pernah menyuruh. Tidak ada orang soleh kali kalau aku mati, kamu datangi kuburan aku. Ya, sebut nama aku, dak kate. Kalau ada berarti bukan orang soleh itu. Makanya kesyirikan itu awalnya gara-gara apa? Ghulu. Berlebih-lebihan mencintai seseorang, berlebih-lebihan memuji seseorang. Ini telah kata Nabi, iyyakum wal ghulu. Hati-hati ghulu itu kata Nabi. Sampai Nabi mendoakan orang-orang ghulu, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang ghulu itu. Makanya sama anak, sama siapa aja. Tidak usah anak keluar bisa antum cium tangan anak bolak-balik, tidak usah. Corona kayak kena antum. Ya. Ini ada ndak? Cium tangan bolak-balik, banyunya berebut. Ini hulu, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ke Nabi saja nggak boleh hulu, apalagi selain Nabi. La ilaha illallah. Ya tabayyan annahu buyan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti khabir, seperti Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tengok Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, Tuhan-Tuhan selain Allah itu kata Allah tidak memiliki sekulit ari, tidak punya dia. Siapa yang bisa mengabarkan kepadamu sedetail ini? Kalau tidak itu siapa? Allah. Yang bisa ngomong seperti ini berarti dia yang disembah. Ya. Kullau kana kalau seandainya di alam semesta ada dua Tuhan, la fasadata. Niscaya rusak semuanya. Rusak. Semua Tuhan itu. Yang ini bela ini, kau awas kau. Tidak mungkin. Ya. Tuhan itu dua itu tidak mungkin. Makanya tidak dijadikan dua, dijadikan trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Tuhan Emak. Subhanallah. Ya, fasubhanallah amma yusyrikun kata Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Subhanallah. Semua yang di muka bumi ini kata Allah tusabbihu lahu. Semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya. Malaikat yang hebat minta ampun. Ada malaikat disebut malaikat pemikul arsy. Di antara malaikat pemikul arsy siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu besar matilah. Wajar kalau niup trompet itu berdentum hancur kalau mati kalau. Antara daun telinga dia ini sampai ke sini itu 700 tahun, Pak. Bang cek bicek. Ya, dari sini ini dari sini sampai ke sini. Tidak sampai ke sini, sampai sini. 700 tahun perjalanan. Kerja mereka bertasbih selalu. Sebesar itu kalau ngaku Tuhan disembah kira. Oh, nyembah kalau. Wong idiot boleh disembah. Wong jelas idiot disembah, apalagi malaikat sebesar itu ngaku aku Tuhan, nyembah kalau pasti. Tak mungkin dia ngaku. Kenapa? Karena dia ciptaan Allah. Yang dia pikul arsyur rahman.
Kata Allah, yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Pada hari itu, pada hari kiamat hancur nanti, kelihatan semua hancur, kelihatan arsy, yang memikul arsy ada 8 malaikat, di antaranya malaikat Israfil. Allah besar malaikat itu. Tak pernah malaikat Israfil lalai dari perintah Allah. Naruh bibir dia di trompet itu. Nunggu kapan disuruh. Dah tidur kata cerita. Lama nian. Dari zaman dulu. Tak pernah. Lama nian aku disedak kata. Kenapa malaikat itu kata Allah la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyelisih perintah Allah. Malaikat Israfil perintahnya hanya meniup trompet dan dia siap selalu, siaga. Bayangkan. Kita subhanallah linjuk makan, linjuk minum kalau semayang masbuk terus. Maca Quran bulan puasa baik. Boro-boro bulan puasa belum baca ngaji lah, 4 bulan lagi puasa. Ustaz nyinggung. Ini nak singgung ni kan kau tu. Lah nak puasa ini nak kau belum baca ngaji. Mati baik. Subhanallah. Ya, ini sengaja nyinggung karena sebentar lagi bulan Ramadan, ya. Jangan sampai antum belum bisa baca Quran. Kalau seandainya ente ada yang ngomong ente bisa baca Quran dengan saya tapi bayar 1 miliar, bayar. Walaupun 1 miliar. Rugi ente. Karena belum tentu bulan Ramadan berikutnya ente dapat, dan belum tentu pula bulan Ramadan ini sampai. Ini masih 4 bulan. Para ulama dulu berdoa 6 bulan. Allahumma balighna Ramadan. Doa banyak-banyak, ya Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Ini sahabat ini pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Tahu banget bagaimana siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang didoakan Nabi panjang umur. Sehingga umurnya panjang sekali. Didoakan Nabi kaya sehingga hartanya enggak bisa dihitung. Didoakan Nabi banyak anak. Dan anaknya di zaman Yazid, cucu anaknya terbunuh 300, itu masih banyak yang lainnya. Wah, banyak nih. Ini doa Nabi kalau terkabul. Ya, kalau itu Nabi. Ya, kalau kita berdoa ya tidak tahu. Karena yang dikabulkan itu benar-benar orang soleh dan Nabi dipastikan kesolehannya. Beliau itu diampunkan dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhir. Doa yang dulu dan yang belum digawe kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut maksum. Beliau mengatakan syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi SAW dilukai di perang Uhud. Apa sebab Nabi dilukai di perang Uhud? Sebab kekalahan perang Uhud cuma satu, yaitu menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya Nabi hampir mati. Menyelisihi Nabi akibatnya hampir mati. Dan sahabat 70 mati. Jelas mati ini adalah bagaimana menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, jangan turun. Jangan turun dari bukit Rumat itu. Jangan turun. Itu aja perintah Nabi. Lah bagaimana yang diselisih ini perintah Allah? Wajar kalau sebuah negeri tidak maju-maju. Kalah, antara kalahnya dikuasai oleh kaum kafirin. Negeri kaya tapi yang memperoleh kekayaannya bukan masyarakat yang tinggal di negeri tersebut, orang-orang kufar. Kenapa? Karena mereka menyelisihi Allah, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak akan pernah maju sebuah negeri kalau negeri itu masih menyelisih perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana jalannya? Dakwah. Ya, tasfiyah wa tarbiyah. Seperti ini. Ditasfiyah dulu. Dibening ke dulu utak-utak manusia ini. Sehingga enggak pecah utak dia. Iya, dibersihkan ini pemikiran-pemikiran yang kotor. Yang keyakinan-keyakinan kunang-kunang kuku wong mati. Bayangkan kunang-kunang kuku wong mati. Siannya wong mati itu kukunya lepas segala terbang.
Ini khurafat, harus ditasfiyah. Tasfiyah itu bagikan saringan. Kalau antum ngembek madu ya di sarang ya lebah itu, langsung antum minum saring dulu. Nama itulah. Dibersihkan, ditasfiyah dulu kaum muslimin. Keyakinan-keyakinan burung gagak kalau hinggap, ada orang mati, burung hantu itulah. Dibersihkan dulu ini. Banyak yang harus ditasfiyah. Setelah ditasfiyah baru ditarbiyah. Baru ditarbiyah, dididik. Kalau sudah bening banyunya, ya sudah bening baru bisa diminum. Seperti itu. Kotor. Banyak keyakinan-keyakinan yang itu tidak akan ditolong oleh Allah sebuah negeri, sebuah negara, tempat sampai mereka menghilangkan hal tersebut. Ya. Arab Saudi walaupun mereka seperti subhanallah, mereka negara tauhid. Anda pernah cerita ke antum, budak nakalnya pernah kan cerita nama antum dulu? Budak nakalnya nak disesat ke pendeta. Boleh tak aku nak nyelas tentang agama aku? Silakan uji budak itu. Budak nakalnya ini. Lajulah. Di salah satu negara barat, dia jalan-jalan untuk bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah di luar, di negara-negara barat. Datang caknya budak ini dari sana ini. Nak disesatkan oleh orang-orang yang misionaris. Oh, dijelas ke agama kami ni nyembah ini 3 ikok jadi sikok jadi 3. Uji dia. Ajalah ngomonglah. Sudah selesai. Sekarang aku nak ngomong. Uji budak tadi, aku nak ngomong. Wong Arab Saudi. Aku nak ngomong. Agama kami itu jelas, terang benderang, ndak aku gawe ke? Kau cerita agama ini 1 sikok 1331. Kau pening nyelaskannya. Nah itu. Subhanallah, kalau diajarkan tauhid, ndak bisa disesatkan, Pak. Ini dah kalau tak pernah belajar tauhid. No budak situ pacak terbang kau ni apa? Melo. Budak situ pacak berjalan pucuk di kapak dak mempan ya melo. Sahabat Nabi ni kurang apa di perang Uhud? Lah dekat sama Allah. Nabi ni dekat sama Allah, patah gigi. Benar tak? Nah hebat Nabi apa hebat budak kebal tadi? Jujur jawab. Ya hebat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi SAW tak kalah selesai perang Khaybar, Nabi dikasih hadiah kambing bagian paha. Diracuni itu kambing. Tak tahu Nabi itu ada racun. Nabi. Lalu wong sekarang ngaku pengikut Nabi, tahu galau dia. Kau jangan ke sana ya, ada ini kaki. Nah, kau. Inilah, ini bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain, udah itu. Ya. Ini kalau cerdas. Orang kalau belajar tauhid ini antum cerdas antum. Tak dibuyani wong. Iya. Ya tak dibuyani wong. Antum walaupun ya banyak masih kesalahan sana sini, tapi kalau engkau bertauhid engkau akan cerdas. Banyak negara-negara yang katanya cerdas, maju nak matilah. Hebat. Nyembah apa? Matahari. Benar tak? Ujinya WC-nya bersih, pacak macam Quran saking bersihnya. Dia tapi tak baca hebok. Tak, subhanallah, hanya Islam agama yang paling sempurna, mengajarkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Islam itu. Masalah buang air aja diajarkan coba, apalagi masalah yang seperti ini. Masalah berkenaan masuk syurga yang seorang atau masuk nerakanya seseorang. Masalah akidah. Ingat, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus kita tanam dalam hati kita. Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin, aku tidak ciptakan manusia, melainkan hanya beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi perang Uhud kalah gara-gara apa? Menyelisih Nabi Muhammad SAW. Wa kusirat raba'iyatuhu. Dipatahkan atau patah rubaiyah Nabi, gigi ini rubaiyah itu. Ini gigi seri. Ini rubaiyah. Gigi taring. Ini sebut gigi dawahik. Ini sebut geraham semuanya. Ya. Gigi seri, sanaya ini. Ini rubaiyah. Ini gigi taring, anyab. Ini gigi dohik, gigi ketawa. Kalau antum ketawa, ini nampak.
Kalau nampak sampai geraham lah ini beda lagi. Ya, kalau orang ketawa sampai geraham ini subhanallah. Ya. Wak juwer itu namanya. Astaghfirullahaladzim. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Lalu Nabi SAW berdoa atau mengatakan, bagaimana bisa beruntung kaum yang mereka melukai Nabi mereka. Ya, lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan kamu tentang hal ini. Tidak ada urusan engkau. Tidak ada urusan engkau mengatakan seperti itu maksudnya. Tidak ada urusan engkau mengatakan mereka beruntung atau tidak. Tugas engkau hanya apa? Balligh ma unzila ilaika. Tugas engkau Muhammad cuma menyampaikan apa yang kau diturunkan kepadamu. Bukan mengatakan si fulan dia enggak akan pernah beruntung, si fulan dapat hidayah. Itu bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad, saya tanya antum. Dari seluruh makhluk Allah, semuanya, malaikat semuanya, surga dan seterusnya, manusia dan nabi-nabi, siapa yang paling mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja tidak bisa membela dirinya. Beliau saja tidak bisa membela dirinya tatkala dilukai oleh kaumnya sendiri. Kaum kafir Quraisy yang memeranginya sampai patah giginya, luka keningnya, tebok baju perangnya. Lah kalau orang yang number one, manusia dari makhluk yang number one tidak bisa menolong diri sendiri, lah bagaimana menolong orang lain? Kalau seandainya Nabi ini bisa menolong tak kala dia masih hidup atau tak kala dia meninggal, kan banyak orang meminta atau tak kala sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup saja beliau seperti ini, nggak bisa menolong dirinya. Bukan cak uang sekarang dari jauh, buah terpental. Ngapa kau hendak melok perang Uhud kemarin? Benar tak? Dapat dari mana budak itu ilmu itu? Dari jauh baca-baca. Dia ni nipu pula, ecek-ecek baca Quran. Dia itu. Tanya apa yang kau baca? Kau tidak tahu. Dia baca ngaji. Jadi baca mantra-mantra itu jin semuanya. Jin semuanya. Ya. Nah ini masuk akal tak? Nah masuk akal. Kalau ini benar, sahabat Nabi lah pakai karena mereka dulu menyekutukan Allah. Mereka mau pakai baik itu kaki wangi Nabi. Pacak. Planting kalau Abu Jahal lebih hebat lagi. Mak ini gini weh. Subhanallah, berarti salah itu. Salah itu biji, mangci, ya. Salah itu. Dia usah kamu pelajari itu, ilmu mental keuang itu. Syirik itu. Itu pakai jin. Jadi jin depak dari jauh. Auje, kau main ini okay? Aku depak dia terpental dia. Kerjasama antara si musyrik ini dengan jin yang telah dia berikan sesuatu kepada jin itu. Mudah nak mental kuang itu asal kita galak nyembah jin. Mudah. Tapi ini kekufuran menyebabkan kita kekal selama-lamanya di dalam. Kalau kita ngasih sesajen sekali saja kekal, apalagi berkali-kali. Nah itu. Saudi itu. Antum jangan putus ceramah dengan adzan-adzan itu. Ya. Di ini aja, apa namanya? Di silent saja. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Ini surah Ali Imran ayat 128. Kenapa dia dimasukkan ke dalam bab ini? Karena Nabi tidak bisa menolong. Menolong dirinya enggak bisa, menolong sahabat yang 70, bahkan di situ ada paman yang paling dia cintai. Umurnya tidak jauh beda berapa hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Hamzah mati di perang Uhud, bayangkan. Yang paling beliau cintai, saudara sepersusuan, selain dia paman, saudara sepersusuan. Tidak bisa beliau tolong. Ya, kalau seandainya beliau bisa nolong, beliau tolong. Dibacanya kan dari jauh, Hamzah hati-hati ya. Tidak bisa. Subhanallah. Ya, berarti yang ada itu ya, nggak benar. Ya, tidak benar. Asli ya. Iya, saya baca dulu fawaid sebentar. Hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, memberikan faedah kepada kita batilnya kesyirikan yang disekutukan kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Kenapa?
Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi saja tidak memiliki urusan dalam hal itu, ya, dalam menyelamatkan diri dia sendiri dia tidak bisa, menyelamatkan orang lain dia tidak bisa, memberikan manfaat menolak mudarat enggak bisa, ya. Fa ghairuhu, selain Nabi, min babi aula, lebih-lebih lagi enggak bisa. Ya, ini nyembah wali ini, apalagi nyembah Mbah Priok, lah jelas Priok. Masih dibela-bela. Priok bisa apa Priok? Mana yang ketel tebel? Tahu ketel antum? Ah, itu bukan Palembang nih, ya. Iya. Yang kedua, wuku al-asqam wal ibtila bil anbiya. Ya, terjadinya pesakitan, kemudian ibtila, musibah bala kepada para nabi. Ya, nabi juga bisa ditimpa penyakit, bisa juga ditimpa bala. Seperti di perang Uhud tadi. Kalau nabi yang paling mulia kena, apalagi nabi-nabi yang lain. Kalau kita tengok nabi-nabi sebelumnya, tengok Nabi Yahya sedang sholat dipenggal dia. Nabi Zakaria digergaji. Orang nabi itu dibunuh. Bahkan sehari 300 nabi bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Begitulah orang yang menegakkan dakwah. Yang ketiga, wajib ikhlas beribadah kepada Allah, karena segala urusan itu milik Allah. Antum tidak punya anak, mintanya sama Allah. Buntu, minta sama Allah. Ya, masih jomblo apa belum punya apa? Pasangan hidup, minta sama Allah. Bukan masang status. Ini masih tambah ada dapet. Ya, berserah kepada status. Ya, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, disyariatkan kita sabar dan memikul gangguan, ya, tatkala dakwah di jalan Allah. Ini penting antum, khususnya yang pengen mendakwai ayah, ibu, keluarga, paman, saudara dan seterusnya, maka harus memiliki yang namanya sifat as-sabr. Supaya tambah sabar, ingat firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Yang kelima, larangan dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia telah berbuat perbuatan dosa yang telah dia perbuat, sebesar-besar perbuatan dosa yang dia perbuat, jangan dia putus asa. Ya, karena rahmat Allah sangatlah luas. Kita lanjutkan, ada 2 hadis lagi yang sangat penting ini kita lanjutkan habis salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak ini. Bukan singku. Kalau yang kemarin singku. Ya. Agak beratnya kurang. Mana itu? Oh, taruh di mana? Tadi dipakai lagi. Pakai sama. Mau digantian nggak ya? Ya, saat mana pakainya tuh ini tuh. Ini deh. Iya. Ada yang hobi. Oh, ada yang hobi yang pakai itu. Ada itu. Emang displaynya lebih bagus. Displaynya lebih bagus. Display. Iya, display untuk. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti ini.
bagus ya. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا. Masker, pakai masker tuh ya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم فاتبعني ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن فقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان خالص الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
عذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa fihi an ibn Umar wa fi fil Bukhari, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku', fi raq'atil akhirah, di rakaat terakhir, min al-fajr, dari salat subuh, disebut kunut, dan namanya kunut nazilah, kunut an-nazilah, ya. Kunut di mana Nabi mendoakan keburukan bagi orang-orang yang mengganggu, ya, melukai, membunuh kaum muslimin. Dan ini disyariatkan bagi kita, bagi para imam, yang jika kaum muslimin sedang dibantai, diganggu, ya, berdoa, ya, di akhir, di salat subuh atau salat 5 waktu yang lainnya, ya, kunut nazilah, agar kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallam mengatakan di kunut nazilah itu, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Laknatlah si fulan dan si fulan. Setelah beliau mengatakan sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, ya, beliau mendoakan Abu Sufyan ibn Harb, mendoakan siapa lagi itu? Suhail, siapa lagi? Al-Harith, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham. Dalam riwayat Tirmidzi, Abu Sufyan. 4 orang berarti didoakan Nabi SAW melaknat. Ya. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Lalu turun ayat, laisa laka minal amr syai'. Tidak ada urusan bagi dirimu atas perkara ini. Enggak ada urusan engkau mengatakan mereka dapat hidayah, mereka tidak, mereka masuk Islam, mereka tidak masuk Islam. Ini bukan urusanmu. Subhanallah. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak ada keikutsertaan dalam masalah ini. Berarti beliau tidak memiliki kekuasaan sempurna. Berarti Nabi SAW tidak bisa dijadikan
Tuhan. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa dijadikan tempat meminta, apalagi yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang disebutkan Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham, begitu juga Abu Sufyan, semuanya masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam semuanya. Nabi mendoakan laknat. Arti laknat apa? Ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menyampaikan risalah. Menyampaikan tugas yang telah Allah wajibkan baginya untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alamin, rahmatan lil alamin, alam semesta ini. Bukan untuk mengotak-ngotak yang ingin dapat hidayah, yang ini tidak ingin masuk Islam, tidak. Ini bukan urusan engkau. Bayangkan, padahal mereka telah menyakiti Nabi SAW. Bayangkan Abu Sufyan, ya, beliau ini dari awal Nabi diutus sampai dekat Nabi mau meninggal dunia, bayangkan, memerangi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, beliau masuk Islam kapan? Fathu Makkah. Perang Badar, beliau yang mimpin. Perang Uhud, perang semuanya beliau ikut serta memerangi Nabi SAW. Bayangkan. Dapat hidayah tadi dia? Dapat hidayah, bukan urusan Nabi. Subhanallah. Makanya orang sekejam apapun tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Dan siapa yang enggak seburuk amalan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam? Jadi gimana Abu Sufyan ini? Jelek atau jahat? Beliau sudah masuk Islam. Dia berkata Ibnu Umar, mereka masuk Islam bagus Islamnya. Dia memiliki anak Muawiyah, memiliki anak Yazid, yang subhanallah jadi panglima Islam. Masya Allah, kita nggak tahu hidayah. Bayangkan merangi Nabi loh. Pantas kalau kita kata masuk neraka, tapi tidak. Ini bukan kehendak kita. Kehendak Allah Azza wa Jal. Bayangkan orang kalau sudah memerangi Nabi itu ngeri sekali dosanya. Tapi ini yang memegang segala tali kekuasaan itu siapa? Allah. Allah kasih hidayah dia. Bahkan Allah jamin dia syurga. Allah katakan wa kullu wa'adallahu husna, yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, semuanya semuanya kami janjikan husna, syurga. Jadi orang-orang Syiah yang tetap mencaci maki Abu Sufyan, taubat. Dia sudah masuk Islam. Bahkan Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang mengunyah-ngunyah jantungnya siapa? Hamzah di perang Uhud, pun masuk Islam. Masya Allah. Alangkah indahnya. Ya. Yang dibunuh dan yang membunuh semuanya masuk surga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat ada seseorang melakukan dosa, semua dosa dia lakukan. Rai-rai kau ini tidak masuk surga, tidak boleh. Rai-rai kau ni caknya tak katik nyenggol-nyenggol surga. Tak boleh. Cak kau ni neraka tu lah. Tak boleh seperti itu. Ya, tugas ente mengatakan ini salah akhi. Ini benar. Gitu aja. Ada masalah itu dapat hidayah atau tidaknya ini bukan urusan kita. Lah kalau Nabi saja dikatakan seperti ini bukan urusanmu, tidak ada campur tanganmu dalam hal ini, ya apalagi kita. Subhanallah. Berbanyak pelaku dosa mereka taubat setelah mendengar firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hidayah mahal. Menunjukkan hidayah sangat mahal. Hadis ini menunjukkan bahwasannya batalnya ketergantungan orang kepada para wali, kepada orang-orang soleh dalam rangka meminta qada'il hajat. Minta selesaikan urusan-urusan mereka dan juga minta lepaskan dari segala kesusahan bencana. Ini batal. Karena hal yang seperti ini hanya siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bolehnya mendoakan orang musyrik di dalam salat. Hadis ini juga membolehkan menyebut nama seseorang di dalam salat. Nabi nyebut nama enggak tadi? Berapa kok disebut? 4. Ya. Seperti itu, boleh menyebut nama seorang.
Ya Allah. Oh, bahasa Arab. Aku jatuh cinta sama si fulan. Oh, ini enggak benar ini. Ya. Intinya boleh mendoakan ya seseorang dengan menyebut namanya. Allahumma gfir fulan 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 fulan. Ya Allah, berikan dia ini, ya Allah, boleh. Ya, di dalam sujud juga tatkala apa kunut boleh. Ya, seperti itu. Nah, hadis yang terakhir bab ini. Ini hadis terakhir, masya-Allah, tapi faidahnya subhanallah. Wa fihi ay fil Bukhari juga, bahkan dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri. Hina anzalallahu alaihi, tatkala Allah menurunkan kepadanya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berdiri pada sebuah tempat ya. Lalu Allah firmankan kepadanya ayat wa anzir, beri peringatan, ashirataka, keluargamu, aqrabin, yang dekat-dekat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat semisalnya, ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari azab Allah sedikit pun. Tengok kalimat di sini, la ughni anka minallahi syai'a. La ughni ankum minallahi syai'a. Di sini syai'an nakira. Ya, la ughni itu fi'il mudhari' siyak an-nafi. Jadi umum, Nabi tidak bisa menolong sama sekali dari azab Allah. Apa aja Nabi enggak bisa menolong. Ya. Orang Quraisy, suku yang tertinggi, bagusnya, hebatnya, agungnya suku Quraisy itu. Nabi tidak bisa menolong mereka dari azab Allah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas. Ya, Abbas ini siapa Nabi ya? Paman. Bapaknya siapa? Bapaknya Abu Abdullah ibn Abbas. Kakeknya? Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini paman Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW hidup, ada 4 paman Nabi yang ada. 2 kafir, 2 muslim. Yang muslim Hamzah sama Abbas. Yang kafir yaitu Abu Lahab sama Abu Talib. Abu Lahab? Abu Talib. Abu Lahab bukan paman Nabi SAW. Ya. La uni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah sedikit pun. Bayangkan, keluarga Nabi semua, sukunya pertama beliau sebutkan. Kemudian pamannya, ya Safiyah ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, kata Nabi. Bibi Nabi SAW. Safiyah ini ibunya sahabat yang bernama Zubair ibn Awam. Ya, anaknya Zubair, Abdullah ibn Zubair. Nah, bapaknya dijamin surga, Zubair. Safiyah ini ibunya. Ternyata ibunya ini paman Nabi, ibunya bibi Nabi SAW. Berarti siapa Nabi Zubair? Sepupu Nabi SAW. Ya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah. Nah, tengok sekarang. Wa ya Fatimah binta Muhammad, anak perempuan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Bayangkan. Salini min mali ma syi'ti. Pintalah dariku sekendakmu harta. Aku tidak bisa menyelamatkanmu wahai anakku dari azab Allah. Dari mana pendalilan hadis ini? Ya, disesuaikan dengan bab ini. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan keluarga dekat dia. Oh ya, jadi kalau Nabi tidak bisa menyelamatkan keluarga-keluarga dekatnya, bahkan anaknya, jika bermaksiat kepada Allah, apalagi keturunan-keturunan yang jauh-jauh. Lemak ni yang dijamin masuk surga. Lah ini siapa, Mang? Abbas pamannya, Safiyah bibinya, Fatimah anak perempuan beliau, Quraisy suku beliau. Tak bisa beliau selamatkan. Oh, itu hadis. Lah ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Macam mana lagi kau tu? Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Karena ada orang, Nabi itu bisa menyelamatku. Kalau kita ni keturunannya, kalau buat dosa pacak hapus dewek, terdelek dewek. Wah, hebat.
Dari mana Mang Cek ini? Tidak ada itu. Ya, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ulama sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bayangkan coba, Sahih Bukhari Muslim. Sampai seperti itunya. Lah ini hadis jelas-jelas dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, bahwa Nabi tidak bisa menyelamatkan keluarganya yang tidak beriman, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini, Fatimah ini anak yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dapat janji-janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikabarkan Nabi adalah pemimpin wanita di surga. Tidak bisa Nabi selamatkan. Dalam riwayat lain yang pernah kita sampaikan bab mencuri, kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, apa? Ku tetak tangannya. Tetak tu potong. Bayangkan, tidak bisa Nabi menyelamatkan. Lah antum keturunan Nabi ida. Ya? Rai apa ngarang-ngarang ke Arab ida. Dikit kacau hidungnya pesek lah. Berbuat dosa mati kau. Ya, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat kita. Ya, ikuti Nabi Muhammad SAW, selamat kita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya la yajuz an yutlab minal abdi, tidak boleh hamba itu dipinta kecuali apa yang dia mampu. Jadi dia menolak azab, mendatangkan azab, ini siapa yang punya? Allah. Hanya dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali keimanan, amal soleh, ya, bukan bersandar kepada nasab saja, bukan. Oh, nasab saya ini, tidak usah tanya lagi. Ini tidak benar. Ya, Abu Lahab itu sebaik-baik nasab. Abu Lahab itu kalau di kisah, ya, beliau itu orang yang menanti-nanti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Nabi dakwah tauhid, mulai dia mengatakan tabban laka sairul yaum, turun ayat buat dia hadiah. Tabbat yada abi lahabi abi lahabi wa tabb. Sama istrinya. Ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata wa imra'atuhu, dan istrinya juga. Ya, Ummu Jamil. Suaminya paling ganteng. Abu Lahab itu ganteng minta ampun. Disebut Abu Lahab, nama dia bukan Abu Lahab, Abdul Manaf. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena Lahab muka itu bersinar, saking gantengnya. Istrinya Ummu Jamil, ibunya kecantikan, cantik banget. Tapi dua-dua cantik ganteng di neraka kekal pula. Nasabnya mana? Enggak manfaat. Tidak ada nasabnya bermanfaat sama sekali. Ya. Bertemu Nabi tak? Bertemu. Pernah mencintai Nabi SAW. Kalau masih dibela-bela itulah keluarga Nabi masuk surga lah. Sudah kau ini pergi bela. Ingam. Lah jelas-jelas tabbat yada abi lahabi wa tab ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jelas itu. Tentang Abu Lahab. Kemudian yang berikutnya, anna aulan nas bi Rasulullah ahlu ta'atihi. Orang yang paling utama, ya, kepada Rasulullah SAW adalah orang yang mentaati beliau. Orang yang mengikuti beliau, ya, min qarabati, baik itu dari keluarga beliau sendiri atau selain beliau. Jadi kalau keluarga beliau, anak keturunan beliau tapi tidak mengikuti Rasul, tidak manfaat. Nabi berjenggot, kita berjenggot. Ya, kalau ente keturunan Nabi enggak berjenggot, maka ente tidak, ya, tidak dikatakan orang yang sempurna mengikuti Rasulullah SAW. Nabi cingkrang. Ini orang cingkrang dikatain banjir. Lah coba ke depan Nabi kau itu berpak pala kau. Coba Nabi dibilang banjir, marah dah Nabi kira. Uji Umar, biarkan aku menggalnya wahai Rasulullah. Iya. Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izafin. Ini Sahih Bukhari Muslim. Apa saja sarung, celana turun menutupi mata kaki, neraka tempatnya. Masuk neraka dia, dibakar oleh api neraka. Ini dok kendak dia. Oh, itu sombong. Nah ini sunnah apa tidak? Ya sunnah nak kegawe ke? Kaget nak ini di kekal di neraka apa ini, kaget. Itu sunnah bukan? Oh iya Pak, sunnah. Ya sudah gawe ke? Ringam kau ngomong main ini itu. Ini sunnah atau bukan? Oh iya sunnah, gawe ke? Nah yang ini aja udah banyak orang enggak ngerjainnya.
Kaget pas bertemu Nabi, oh Nabi melok dah masuk surga. Kau lemak nian. Dulu kau diajak melakukan sunnah dak galak. Pas di sini ya minta, oh jangan, malu. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jikalau kalian benar cinta Allah, ikuti Nabi. Maksud ikuti aku tuh, ikuti sunnah-sunnah beliau. Tetap dengan faedah yang terakhir, anna mujarradal qarabah min Rasulullah la yanfa' biduni iman wa amalin salih wa aqidatin sahihah. Bahwasanya kerabat semata, ya kerabat Rasulullah saja tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman, tidak beramal soleh, atau dia beriman beramal soleh tapi akidahnya tidak benar. Dia harus pertama iman yang benar, amal soleh sesuai dengan Rasulullah SAW, dan akidahnya sahihah. Sampai sini, ini ada yang nanya ya. Nah sudah malam, cukup pertanyaan 3 saja. Jelas kan ini? Masa enggak jelas? Apa babnya tadi? Tidak sesuatu yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini pertanyaan, saya seorang mahasiswa dan mendapatkan tugas dari kampus untuk ikut menjadi salah satu tim survei enumerator BI Bank Indonesia, dan saya telah menyatakan bersedia. Salah dewek. Saya diminta untuk melakukan survei kepada masyarakat selama 6 bulan. Mati lamanya kau. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Saya diberi upah setiap bulan dari sana. Apakah upah ini termasuk riba? Ya jelas. Dari mana mereka ngupah? Dari jual gondang? Tidak. Dari dua riba itulah. Hai kau ini. Cak. Ya, 6 bulan kau. Uish, ngeri itu ya. Nah itu. Cak mana? Ya berarti. Cak mana? Dia apa? Di cancel bay, ya. Ahsanallahu ilaik, amin. Mohon nasihatnya mengenai adab dalam bermajelis, karena tadi ada yang terbahak-bahak. Iya. Jangan kalau ketawa jangan terbahak-bahak, walaupun saya ini ya mungkin lucu bagi antum ya. Jangan terbahak-bahak, usahakan, karena dalam hadis kata Nabi sallam, la tukthiru dhahka fa inna kathrata dhahik tumitul qulub. Kama qala sallam, jangan memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa apalagi sampai tadi gigi geraham ke kejingaan ya, maka ini bisa mengeraskan hati. Ustaz, bagaimana cara menasihati ibu yang masih berkeyakinan memperlakukan khusus ari-ari bayi yang baru lahir, seperti dimasukkan kendi, diberi barang-barang seperti pena, sisir dan lain-lain? Masya Allah, ini berat sekali ya. Dijelaskan saja, ini perkara khurafat, tidak ada contoh, bahkan ini termasuk kesyirikan ya, termasuk kesyirikan. Minimal ini perkara mengada-ngada. Ya, ari-ari bayi itu bukan saudara bayi. Ya, bukan saudari bayi. Nah, itu kita berlakukan sama seperti bangkai. Kotoran. Ya dikubur ya, agar tidak mengganggu manusia. Sudah. Kaki metu. Ya kalau metu itu kurang dalam. Bukan dia metu nak ngantu, bukan. Enggak perlu dipayungi juga, enggak perlu ya. Ada lagi yang dilampu-lampui ya kan? Wih, ini kasihan banget ini. Diadakan pendekatan dulu. Kalau nggak ada pendekatan, ibu sudah nggak suka, ya gimana mau menyampaikan? Kayak cari momen-momen seperti ya ibu dipijitin, ya kan? Dipijitin atau diajak makan. Ini alhamdulillah ya, takut maknya, ya. Ya ini harus karena ini ibu kita, orang ya number one ya bagi kita ya. Ya kita berusaha agar dia dapat hidayah, agar dia bisa mendengarkan firman dan ayat-ayat Allah. Usahakan, jangan pernah putus asa memberikan hidayah. Hidayah di sini hidayah yang disebut hidayatul irsyad. Ada hidayah taufik, itu hanya dari Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW, beliau hanya bisa memberikan hidayah irsyad. Hidayah terbagi dua, hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Kita membimbing orang
Lalu orang itu dapat hidayah, bukan kita yang ngasih hidayah. Itu yang ngasih hidayah adalah Allah, kita hanya membimbingnya. Kita cuma memberikan hidayah itu petunjuk, irsyad itu bimbingan, petunjuk untuk membimbing dia. Hidayah taufik di mana dia mengikuti perintah-perintah Allah, dia menjauhi segala larangan Allah, ini hanya dari Allah. Oleh kata Allah kepada Nabi Muhammad tentang pamannya Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang kau paling cintai. Orang yang kau cintai, engkau enggak akan bisa memberikan hidayah. Maksudnya hidayah taufik. Kan dalam ayat lain, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah. Ini hidayah apa tadi? Irsyad. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya? Berikan contoh orang yang belum berlepas diri dari kesyirikan tapi tidak juga melakukan kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan, ente pakai jimat, antum tidak berjimat lagi. Paham? Kemudian berlepas diri dari pelaku syirik, ya, antum tidak berteman dengan orang-orang yang berbuat syirik. Paham enggak? Antum berlepas dari kesyirikan, antum dulunya musyrik. Baik pakai jimat, pakai susu. Musyrik artinya menyekutukan Allah. Karena orang kalau dengar musyrik, terkejut. Biasa aja, ya. Dengar musyrik, orang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Syirik besar bisa keluar dari agama Islam, syirik kecil tidak. Karena musyrik ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Menyekutukan. Ente mau menyekutukan Allah, kemudian atau tinggalkan itu. Tapi ente masih bergaul dengan orang-orang menyekutukan Allah. Bisa engkau diazab terkala gara-gara engkau apa? Berserta mereka azab datang. Ya, fatamassakumun nar. Jangan kau tenang dengan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah sehingga engkau ikut serta di dalam azab terkala mendatangi mereka. Jangan. Makanya kita harus berlepas diri. Makanya makna muslim, kita ini muslim enggak loh? Sudah muslim yang benar atau belum? Dengarkan makna Islam, kata para ulama. Islam itu istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nomor 1. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk patuh mentaati Allah. Ini kadang iya, kadang tidak. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang ini banyak yang belum. Berlepas diri dari kesyirikan. Masih ada yang kena. Dan berlepas juga dari pelaku kesyirikan. Masih melok tahun baru. Masih melok mengucapkan ini. Belum sempurna Islamnya. Kita tidak mengatakan dia kufur, tapi dia belum sempurna Islamnya. Jadi Islam yang benar itu 4 tadi. Berserah diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya, bukan tunduk main ini baik, bukan, pacak galau. Tunduk, ya, mentaati Allah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan. Ente tidak berbuat syirik dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Jauhi teman-teman yang menyekutukan Allah. Kata Nabi, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa mu'min. Janganlah engkau berteman kecuali orang-orang mukmin saja. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.